Hai guys, jumpa lagi di Lungan BHR Channel. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk memahami tentang perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Di sini kalian akan memahami bagaimanakah perkembangbiakannya, apa yang jadi perantaranya agar lebih jelas. Tetap tonton ya di channel ini. Jangan lari dari channel lain, tonton sampai habis. Oke? Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang belum like, silahkan like. Ya, langsung saja kita ikuti videonya. Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup, yang mana dia terbagi atas dua, yaitu monokotil dan dikotil. Perkembangbiakannya sebagai dua, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif terbagi atas dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami terjadi tanpa bantuan manusia, yang terbagi atas 5. Yang pertama, rizoma. Rizoma merupakan batang tumbuhan yang menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas serta akar baru dari ruas-ruasnya. Cirinya ada 3, batang memiliki luas, memiliki tunas, dan terdapat buku-buku pada batangnya. Agar lebih jelas, perhatikan gambar berikut. Tanaman yang dapat berkembang biak dengan rizoma antara lain jahe, kunyit, lengkuas. Selanjutnya stolon. Stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Tumbuhan baru dimulai dengan kuncup ujungnya menyentuh tanah kemudian membelok ke atas. Untuk lebih jelas, perhatikan gambar berikut. Tanaman yang berkembang biak dengan stolon, arberi atau strawberry, rumput, teki, pegangan, enceng gondok. Selanjutnya umbi lapis. Umbi lapis merupakan bunga likoris. Agar lebih jelas, perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, umbi batang. Umbi batang adalah bagian dari umbi-umbian yang diperoleh di bagian batang tumbuhan. Hal ini yang membedakan dari umbi akar yang diperoleh dalam tanah. Agar lebih jelas, perhatikan gambar berikut. Tanaman yang berkembang biak secara umbi batang antara lain ketang, ubi jalar, talas, dan bengkuang. Selanjutnya, kuncut alvetin daun. Tunas alvetin daun adalah tunas yang muncul pada tumbuh pada daun. Perhatikan gambar berikut. Tanaman yang berkembang biak dengan kuncut alvetin daun antara lain tumbuhan cocor bebek, wijaya kesuma, lidah buaya, dan enceng gondok. Vegetatif buatan terdiri atas 3, yaitu cangkok, merunduk, dan stek. Yang pertama, cangkok. Cangkok adalah salah satu perkembangbiakan vegetatif pada tanaman yang berkambium. Agar lebih jelas, perhatikan gambar berikut. Jenis tanaman yang dapat dicangkok: mangga, jambu, alpukat, jeruk, durian, sawo, dan rambutan. Selanjutnya merunduk. Merunduk adalah memekokan sebagian cabang kemudian menekamnya ke tanah. Agar lebih jelas, perhatikan gambar berikut. Jenis tanaman yang dapat merunduk: 1. Pohon apel, alamanda, stroberi, melati. Selanjutnya, stek. Stek adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara memotong bagian tubuh tanaman untuk ditanam. Untuk lebih jelas, perhatikan gambar berikut. Berikut jenis tanaman yang dapat stek: semari, mawar, lavender, singkong, tebu, kangkung, dan anggur. Perkembangan secara generatif adalah pertemuan ada sel jantan dan sel betina pada tumbuhan Angiospermae. Generatif ada 4 tahap yang terjadi. Pertama, penyerbukan, fertilisasi, penyerahan biji, dan perkecambahan. Penyerbukan adalah proses menyatukan serbuk sari pada permukaan putih.
Fertilisasi adalah pengumpulan dua gamet yang dapat berupa nukleus. Selanjutnya penyebaran biji yang dilakukan baik secara sendiri maupun dengan perantara. Setelah itu perkecambahan yang merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan. Penyerbukan adalah proses menempelnya sebesar itu kepala putih. Jenis-jenis penyerbukan ada 5. Yang pertama adalah anemogami. Anemogami adalah penyerbukan yang dibantu dengan bantuan angin. Contohnya pada padi, jagung, rumput, tebu, dan alang-alang. Perhatikan gambar berikut untuk lebih jelasnya. Selanjutnya entomogami, yaitu penyerbukan yang dilakukan dengan bantuan serangga. Contohnya pada bunga matahari. Selanjutnya ornitogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan burung. Contohnya burung kolibri. Chiropterogami adalah penyerbukan dengan perantara hewan bersayap selaput tangan, contohnya kelawar dan kalong. Antropogami adalah penyerbukan dengan bantuan manusia, contohnya buah salak. Adapun penyebaran biji terbagi atas 4 macam. Yang pertama anemokori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan angin, contohnya biji bunga dan deliot. Selanjutnya hidrokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan air, contohnya pohon kelapa. Lalu zukori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan hewan yang terbagi atas 4 macam. Yang pertama entomokori, yaitu penyebaran biji dengan perantara serangga, contohnya wijen dan tembakau. Lalu yang kedua chiropterokori, yaitu penyebaran biji dengan perantara kelawar, contohnya pada jambu biji dan pepaya. Ketiga adalah ornitokori, yaitu penyebaran biji dengan perantara burung, contohnya wijen dan tembakau. 4. Mamokori, yaitu penyebaran biji dengan perantara mamalia, contohnya biji kopi. Selanjutnya antropokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan manusia. Demikianlah informasi tentang perkembangbiakan tumbuhan angiospermae. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua, baik itu Anda sebagai guru, siswa, maupun sebagai dosen. Oke, untuk semuanya tetap kalian ikuti channel-channel ini, ikuti konten-konten ini, dan apabila kalian ingin mengikutinya, ada informasi terbaru dari channel ini, caranya mudah. Silakan aktifkan notifikasinya. Oke, sampai jumpa pada konten-konten yang lain. Dadah!